Kembali lagi ke dibacain bersama Mario. Kali ini kita akan membaca buku Practical Guide to HR Analytics dari Sean Daddy Waters dan kawan-kawan. Kita baca dari chapter pertama. Ini adalah rangkuman yang saya ambil setelah membaca chapter pertama. Jadi pertama-tama apa itu HR Analytics atau People Analytics ya. Jadi intinya sih bagaimana kita menyelesaikan permasalahan HR sebuah perusahaan berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini kan tentunya namanya karyawan gitu. Ini adalah yang mengerjakan seluruh pekerjaan di perusahaan. Jadi apa yang terjadi bermasalah di karyawannya tentunya akan berpengaruh juga ke seluruh atau masing-masing departemen. Nah, contohnya di sini pada buku ini masalah yang diceritakan adalah tingginya turnover rate karyawan atau tingginya uh, jumlah karyawan yang resign setiap mungkin setiap tahunnya atau setiap bulannya. Jadi ini kita langsung masuk ke case-nya yang diceritakan pada buku tersebut. Nah, jadi kasusnya ini sebuah perusahaan memiliki masalah tingginya turnover rate karyawan. Jadi manajer perusahaan itu merasa oh, kita memiliki masalah dari turnover rate karyawan dan mereka langsung komplain ke HR director-nya nih. Setelah mendapatkan komplain tersebut, ya sebagai HR director yang responsif, tentunya dia langsung mengecek turnover rate. Dia minta ke bagian tim datanya, tolong ambilkan data turnover rate dari perusahaan kita. Nah, setelah dilihat, jumlahnya peningkatannya itu tidak tinggi, setiap tahunnya hanya 1%. Jadi dia menyimpulkan, oh ini bukan masalah yang serius ya bagi perusahaan kita, karena kan hanya 1%. Nah, setelah dia menganalisa, lalu dia datang ke sebuah rapat di mana di situ ada direkturnya dan manajer-manajer lainnya. Dia menceritakan bahwa turnover rate hanya 1%, maka ini tidak menjadi masalah. Namun di situ perusahaan tidak puas dengan hasil analisa tersebut. Dan manajer-manajer masih merasakan, oh kami ini kehilangan karyawan-karyawan kami. Akhirnya perusahaan meminta, oh tolong dong dicarikan analisa yang lebih mendalam lagi. Nah, dari situ sang HR directornya mulai berpikir, wah ternyata diperlukan ya analisis yang lebih mendalam lagi, seperti untuk mengenali karyawan mana saja yang pergi. Dan dari yang pergi itu, seberapa penting impact atau value dari masing-masing karyawan yang pergi dari perusahaan. Ya, kalau misalnya yang pergi itu adalah karyawan-karyawan kunci, karyawan-karyawan yang berprestasi, tentunya ini akan menjadi masalah kan bagi performance dan berjalannya perusahaan seperti itu. Jadi perlu diketahui apa penyebabnya, seberapa penting karyawan-karyawan tersebut, dan setelah mereka pergi, skill apa yang kurang, yang hilang dari perusahaan kita, di mana apakah kita perlu pelatihan, tambahan pelatihan, atau mungkin perlu merekrut karyawan, dan bagaimana karyawan tersebut apabila kita sudah merekrut di-maintain agar tidak terjadi resignation atau tidak mengundurkan diri kembali. Itu dia contoh kasusnya. Nah, selanjutnya kita mulai kasus tersebut, kita sudah lumayan tergambar lah mengenai apa pentingnya HR Analytics atau People Analytics bagi perusahaan atau bagi tim HR sendiri. Di sini diceritakan bahwa yang pertama itu dengan menggunakan HR Analytics bisa meningkatkan kredibilitas tim HR. Dari yang sebelumnya fokus ke proses-proses bisnis dan hanya mungkin mengambil keputusan
lebih banyak berdasarkan intuisi atau tidak berdasarkan data gitu. Jadi lebih berdasarkan data, ada sebab akibat, ada matriks-matriks yang digunakan untuk memperkuat argumen. Sehingga para stakeholder pun lebih teryakinkan akan langkah-langkah atau analisa yang diberikan oleh tim HR. Nah, selanjutnya seiring dengan kemajuan teknologi, pencatatan data-data HR yang mungkin sebelumnya masih dicatat berdasarkan manual atau diinput berdasarkan Microsoft Excel, saat ini dengan adanya HRIS, data-data tersebut dapat diolah, dicatat, dan tentunya dianalisa lebih cepat dan semakin mendekati real time. Jadi kita dapat melakukan antisipasi atau menemukan tren-tren secara lebih cepat sehingga analisa bisa dilakukan lebih mudah. Nah, dari analisa tersebut yang berdasarkan data, tentunya kita bisa mendapatkan competitive advantage bagi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah atau memprioritaskan budget perusahaan yang terbatas ini untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kritis atau lebih utama bagi perusahaan dengan menggunakan analytics berdasarkan data yang tercatat. Nah, itu dia untuk chapter 1 dari buku Practical Guide to HR Analytics. Tentunya akan saya cantumkan link untuk membeli buku di buku tersebut. Thanks for watching.